Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aprilia Julianti, NPM 254111179. I am from the Management Study Program. On this occasion, I will explain the material about economy principle. Pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Artinya, kita berusaha menggunakan sumber daya yang terbatas seperti uang, waktu, dan tenaga secara efisien agar memperoleh hasil yang optimal. Tujuan prinsip ekonomi, di mana tujuan utama penerapan prinsip ekonomi yaitu yang pertama, menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan ekonomi. Ketiga, untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat maksimal. Dan yang keempat yaitu untuk menentukan skala prioritas, yaitu memilih kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama, bertindak rasional, yaitu selalu berpikir menggunakan akal sehat tanpa melibatkan emosi dan hawa nafsu sebelum melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Yang kedua, bertindak ekonomis, yaitu melakukan sesuatu kegiatan ekonomi dengan perencanaan yang matang dan melalui perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis menjadikan seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, serta menghindarkan diri dari kebiasaan boros atau foya-foya. Yang ketiga, bertindak hemat, yaitu membeli barang atau jasa hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ciri-ciri ekonomi yang keempat yaitu membuat skala prioritas, di mana dengan memenuhi segala kebutuhan yang ada dengan membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang tidak mendesak sampai yang paling mendesak. Dan yang kelima yaitu selalu bertindak menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu selalu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari suatu tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Manfaat prinsip ekonomi. Menerapkan prinsip ekonomi memiliki beberapa manfaat, khususnya memberikan hasil yang optimal dalam setiap keputusan ekonomi. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, meminimalisir terjadinya kerugian karena mengedepankan bekerja secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya yang optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang ketiga, mampu mencapai target atau tujuan dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu terpenuhinya tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Dan yang kelima yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan persaingan ekonomi yang sehat. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama ada prinsip ekonomi konsumen, di mana konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Peranan konsumen sendiri sangatlah penting, di mana tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan.
Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan konsumen dalam menetapkan atau menerapkan prinsip ekonomi diantaranya: yang pertama, membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli dengan memperhatikan manfaatnya terlebih dahulu atau mendahulukan kebutuhan pokok. Sebab konsumen sebaliknya hanya memilih barang dan jasa yang benar-benar penting dan ia butuhkan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau. Yang ketiga, memilih barang dengan kualitas terbaik. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa untuk mendapatkan harga terbaik. Dan yang kelima, membandingkan pengeluaran dan pemasukan sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang atau lebih besar jumlah pengeluaran daripada jumlah pemasukan. Selanjutnya yang kedua ada prinsip ekonomi produsen, di mana produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, referensir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau menciptakan suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Adapun contoh prinsip ekonomi bagi produsen sendiri diantaranya: pertama, memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan. Yang ketiga, mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. Keempat, yaitu memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan disiplin. Selanjutnya, yang kelima yaitu menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. Dan yang keenam, menggunakan alat berteknologi yang tepat guna supaya lebih efisien atau hemat serta ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu prinsip ekonomi distributor, di mana distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui rentail seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Distributor juga berperan menyimpan barang atau jasa dalam waktu tertentu sebelum menyalurkannya ke pedagang lain atau konsumen. 10 prinsip penerapan ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Nicholas Gregory Mankiw diantaranya orang-orang menghadapi trade-off. Biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas, juga tanggap terhadap insentif. Adapun prinsip-prinsip yang lain beserta penjelasannya diantaranya: yang pertama, pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu, di mana biaya atau disebut juga dengan opportunity cost adalah pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya dapat juga berarti pengorbanan yang bertujuan untuk memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Pengorbanan yang tidak bertujuan sendiri disebut juga sebagai pemborosan.
Yang kedua yaitu berpikir rasional, di mana rasional adalah pengambilan keputusan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Selanjutnya, penerapan fungsi ekonomi yang ketiga yaitu pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi, di mana pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Adapun fungsi pasar diantaranya sebagai sarana distribusi atau memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Menetapkan nilai pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen, terakhir sebagai sarana promosi. Artinya, pasar juga dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon pembeli atau konsumen. Selanjutnya, penerapan fungsi ekonomi yang keempat yaitu pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi. Dengan adanya intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu pedagang-pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun contoh prinsip peningkatan faktor produksi yaitu dengan semakin bertambahnya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Dalam hal tersebut, pemerintah kemudian dapat ikut andil untuk menyelamatkan semua perusahaan tersebut dari kebangkrutan dan menjaga kelancaran setiap produksi. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan memperkecil angka pengangguran dengan cara buyout atau sebutan lainnya pengambil ahli suatu perusahaan oleh pihak pemerintah. Penerapan fungsi ekonomi yang kelima yaitu trade-off dan opportunity cost, di mana pada setiap pengambilan keputusan ekonomi, seseorang akan dihadapkan pada suatu pilihan, di mana pilihan yang satu akan mengorbankan pilihan yang lainnya. Trade-off yaitu dialami oleh semua masyarakat, ialah efisiensi dan pemerataan, artinya setiap masyarakat diharapkan mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya langka yang tersedia. Juga pembagian hasil dari sumber daya langka secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam yaitu standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Apabila kemampuannya dalam melakukan produksi barang dan jasa cukup tinggi, maka standar kehidupannya pun tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya, di mana tingkat pertumbuhan dan produktivitas dijadikan sebagai penentu bagi tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Penerapan fungsi ekonomi yang ketujuh yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, kegiatan perdagangan sendiri merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, meratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Selanjutnya yang ke-8 yaitu harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak, di mana tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga. Hal ini kemudian menyebabkan harga barang yang naik karena nilai dari uang tersebut menurun.
Selanjutnya, penerapan fungsi ekonomi yang ke-9 yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, di mana trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berlangsung bertahun-tahun. Di negara tertentu, meningkatnya inflasi akan mengurangi pengangguran. Dan yang ke-10 yaitu setiap orang lebih tanggap kepada insentif, di mana umumnya orang akan lebih aktif bila ia mendapatkan keuntungan tambahan dari yang akan ia kerjakan. Contohnya seperti seseorang akan bekerja sesuai porsi saat menghasilkannya sama dengan yang sebelumnya. Namun saat mendapatkan insentif, maka ia akan bekerja secara lebih ekstra dibanding sebelumnya. Thank you for watching my presentation video and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.